merupakan sebuah negara dengan populasi mayoritas muslimnya terbesar gitu. Dan juga sebenarnya di tahun ini gitu ya, kita punya prestasi bahwasanya literasi ekonomi syariah itu udah mencapai di angka 30 sekian persen gitu. Tapi belum cukup sampai di situ karena masih banyak banget gitu ya PR kita bersama, dan harapannya Ekis ini bisa gitu menjadi salah satu wadah untuk bisa meningkatkan literasi ekonomi Islam di Indonesia itu. Dan yang kedua, mungkin ini nggak banyak gitu ya orang yang tahu gitu bahwa saya sebenarnya lulusan ekonomi Islam ini minim banget gitu terserap sama industri ekonomi dan keuangan syariah secara maksimal. Karena apa? Karena menurut data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan kita, membicarakan bahwasanya 80 sampai 90% lulusan yang terjun di industri ekonomi dan keuangan syariah itu justru bukan dari anak-anak rumpun ekonomi Islam gitu. Dan itu kan menjadi tanda tanya besar untuk kita gitu. Kenapa kita nggak mampu bersaing dalam industri itu yang sebenarnya kita harus punya kapabilitas dan berkontribusi di sana. Oleh karena itu kita pengen Ekis menghadiri untuk menjembatani hal tersebut. Dan yang terakhir itu adanya dorongan kebutuhan edukasi ekonomi Islam secara digital. Yang mana ini disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu ya dalam salah satu event ekonomi syariah di tahun lalu, bahwasanya salah satu strategi penting gitu untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah itu sendiri melalui peningkatan literasi digital, yaitu khususnya melalui platform Instagram seperti yang kita lakukan, dan juga platform-platform digital seperti saat ini gitu ya, kita bisa belajar dari lintas negara dan sebagainya. Oke, bisa di next. Nah, oleh karena itu hadir gitu ya, kita Ekisklaya sebagai sebuah bentuk ikhtiar platform edukasi ekonomi Islam berupa kelas-kelas ilmiah, diskusi ilmiah seperti malam hari ini, serta postingan pencerdasan yang bisa teman-teman saksikan gitu ya di Instagram kami di @ekis.class yang akan menambah pengetahuan, kemampuan, hingga prestasi harapannya pemuda-pemudi khususnya followers dan mentee yang mengikuti kelas ini. Next. Dan kami punya misi besar di sini. Dengan serius kita akan mengusahakan gitu ya. Ini sebuah langkah kecil yang konkret dalam usaha meningkatkan angka literasi serta kualitas SDM ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui pengembangan platform edukasi ekonomi Islam, peningkatan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa rumpun ekonomi Islam maupun para lulusannya, pembinaan dan coaching kepada para menti kami, serta pembangunan kerjasama dengan stakeholder yang sama-sama juga menggiatkan literasi ekonomi syariah itu sendiri. Next. Dengan itu kami dengan bangga insya Allah kami berikhtiar untuk bisa menyajikan gitu ya our service dan event kami. Ya itu ada dua garis besar. Yang pertama ada Known Live, merupakan sebuah sesi diskusi secara live seperti malam hari ini yang kita akan membahas gitu isu hingga basic knowledge ekonomi Islam hingga sharing bersama para akademisi ataupun praktisi untuk harapannya bisa sama-sama meningkatkan pengetahuan dan literasi ekonomi Islam kita. Dan yang kedua juga insya Allah akan ada Ekis Class gitu ya, sesi private mentoring untuk para menti terpilih bersama mentor yang prestatif dalam rangka berkarya dan berprestasi di bidang ekonomi Islam. Yang alhamdulillah teman-teman di tahun 2023 kemarin kami telah menghadirkan Ekis Class ini gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa alumni dari kelas yang kami agendakan. Ekis Class tahun lalu kita mengadakan kelas pembinaan esai ekonomi Islam dan juga Olimpiade Ekonomi Islam yang dimentori oleh salah satunya Kak Haidar gitu ya. Dan harapannya dengan adanya platform ini dan juga agenda-agenda kami, teman-teman di sini dan juga mungkin bisa menyebarluaskan gitu ya gerakan dan platform kami untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas lagi, dan kita bersama-sama gitu ya bersinergi untuk mensolve atau menjawab gitu ya isu-isu yang hari ini masih terjadi di ekonomi Islam, khususnya kita sebagai para penggiat ekonomi Islam, mahasiswa ataupun lulusan rumpun ekonomi Islam gitu ya. Next. Yang terakhir, mungkin harapannya besar harapan kami memohon doa dan juga dukungannya gitu ya untuk kami di tim Ekis Class untuk bisa sama-sama berkolaborasi, bersinergi dan juga berpartisipasi gitu ya dalam agenda-agenda kami ke depannya. Dan juga mungkin teman-teman di sini ada yang punya komunitas ataupun organisasi yang punya visi dan keselarasan dan juga semangat yang sama dengan kami terbuka untuk mengadakan kolaborasi, bisa menghubungi kami di beberapa platform yang udah kami buat, salah satunya di Instagram di @ekis.class, di Gmail kami, di WhatsApp yang ada di grup teman-teman, dan juga di LinkedIn kami. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ashila selaku founder dari Ekis Kelas ini. Jadi teman-teman, insya Allah untuk meningkatkan kapabilitas teman-teman, khususnya untuk anak-anak ekonomi maupun ekonomi Islam, kita insya Allah akan ada berbagai program yang akan mengembangkan kapabilitas diri kalian.
Salah satunya di malam ini untuk dapat mengembangkan kapabilitas diri kalian, untuk juga merencanakan kehidupan kalian di masa mendatang untuk mengambil S2 ke luar negeri, kita adakan live mentoring spesial, bukan mentoring ya, bincang talk show spesial dengan Kak Tita di malam hari ini. Tapi sebelum kita kulik dengan talk show yang lebih unik di malam hari ini, kita akan berikan CV-nya Kak Tita terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman, operator bisa menayangkan dari CV pemateri kita kali ini. Oke, adapun pemateri hari ini, pemateri talk show hari ini yaitu Kak Citra Atrinasari. Bisa dipanggil Kak Citra atau di sini dipanggil Kak Tita gitu. Beliau merupakan mahasiswa magister di bidang Sustainability Management di Columbia University. Kalau teman-teman tahu, Columbia University ini salah satu universitas terbaik di dunia. Bahkan alumni-alumninya itu banyak sekali yang itu menjadi tokoh besar. Dan besar harapan juga Kak Tita bisa menjadi tokoh besar di Indonesia maupun dunia nanti, khususnya di ranah ekonomi syariah. Ini kita doakan bersama-sama, Kak Tita pasti kita doakan bersama-sama, Kak Tita bisa menjadi tokoh besar, layaknya tokoh-tokoh besar yang saya berikan. Jadi kalau teman-teman tahu, yang saya udah kulik ya, tokoh-tokoh besarnya itu ada beberapa macam. Misal Barack Obama, presiden ke-44 kalau nggak salah dari Amerika Serikat. Terus kalau di Indonesia itu alumni ada Kak Tasya Kamila maupun Denis Nagara dan lain sebagainya. Beliau mengambil bidang Sustainability Management di Columbia University pada bulan Januari tahun 2024. Dan beliau uniknya ini adalah lulusan dari Ekonomi Islam dari Fakultas Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor. Beliau ini angkatan 2014 dan lulus di tahun 2018 yang lalu. Nah, sebelum beliau ini mendapat beasiswa LPDP di Columbia University, uniknya beliau sudah masuk ke ranah praktisi terlebih dahulu. Jadi beberapa working experience beliau adalah dari berbagai macam. Yang pertama dari Bank Syariah Indonesia. Beliau menjadi strategic research team leader bagian Office of Chief Economist dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dan akhirnya beliau sekarang berangkat ke Amerika untuk belajar S2 ke luar negeri. Tapi sebelum di Bank Syariah Indonesia, beliau masuk ke KNKS yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah dan akhirnya dirubah menjadi KNEKS yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi sebelum ada KNEKS itu kalau teman-teman tahu ada namanya KNKS. Nah, KNKS ini bawahannya dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan bawahannya. Tapi setelah menjadi KNKS ini menjadi lembaga bawahannya dari Kementerian Keuangan. Nah, di KNKS beliau menjadi senior analis dan juga kalau pas di KNKS beliau menjadi analis dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Oke. Next, teman-teman. Di slide kedua. Bentar. Oke. Nah, teman-teman sekalian, beliau ini sebelum mendapatkan S2 ke luar negeri, mendapatkan berbagai pengalaman menjadi praktisi di lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, beliau ini saat menjadi mahasiswa sarjana punya berbagai macam prestasi. Semisal, beliau mendapatkan full beasiswa dari United Nations untuk mengikuti agenda Geneva International Model United Nations di Swiss gitu ya. Dan juga pernah menjadi juara pertama dari Syariah Economics National Debat dari Stay Sebi. Mungkin dari teman-teman Stay Sebi yang ikut, nah ini ada alumni dari IPB yang telah pernah ikut event dari Stay Sebi. Mungkin ini eventnya dari Kasai ISEF kalau nggak salah mungkin ya. Habis itu ada berbagai macam kejuaraan yang telah dimenangkan beliau. Bahkan beliau ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi utama kalau nggak salah, dari jurusan ilmu ekonomi syariah di IPB University. Dan beliau memiliki berbagai macam leadership experience, publikasi, dan berbagai macam skill. Oke, setelah saya memberikan berbagai pemaparan dari CV beliau, kita akan masuk ke dalam sesi talkshow kali ini. Tapi sebelum masuk sesi talkshow, aku ingin melihat respon teman-teman. Gimana? Hari ini semangat nggak teman-teman untuk mendapatkan materi dari Kak Tita? Gimana teman-teman? Di sini ada 31 orang. Gimana responnya? Aku pengen tahu di kolom chat. Bisa ketik di kolom chat, nah. Semangat gitu mas? Atau gimana? Pastinya semangat dong ya. Oke. Tapi kalau teman-teman biar lebih semangat, aku harapkan teman-teman bisa on cam ya. Karena dengan teman-teman on cam,
itu insya Allah akan ada lebih berkahnya. Dengan lebih berkah, ilmu yang didapat teman-teman pasti akan lebih jauh. Dan mungkin syukur-syukur bisa mengikuti jejaknya Kak Tita untuk S2 ke luar negeri. Nah, alhamdulillah nih, semangat semua nih teman-teman nih. Oke, overall kita masuk ke dalam sesi talk show ya teman-teman sekalian. Jadi kita akan masuk ke sesi talk show sekitar 40 sampai 50 menit dan akan masuk ke sesi Q&A. Jadi yang tanya ini bukan cuma dari moderator doang, tapi nanti teman-teman ketika pengen Q&A akan diberikan waktu. Jadi jangan 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 apa ya? Sabar dulu, yang tanya dari moderator dulu ya. Oke, kita langsung masuk kepada sesi talk show. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Tita, gimana Kak kabarnya Kak di New York kali ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia karena New York Sehat itu ya. kota yang spesial gitu ya, karena banyak banget hal yang ditawarkan di New York City, banyak banget belajar di sini, kotanya tuh diverse. Melihat intinya kalau setiap aku melihat New York tuh melihat kebesaran Allah karena banyak banget orang dari seluruh dunia itu di sini, dan New York itu kan sebagai sentral bisnis dunia juga ya, dan semua sektor tuh ada di New York karena New York ya memang kota bisnis dunia sih. Jadi ya ini sebenarnya sedikit buat motivasi teman-teman aja biar going out keluar biar bisa menjelajahi bumi Allah yang lain lah. Subhanallah. Karena kalau menurut saya Kak ya, cara terbaik untuk dapat beribadah itu dengan traveling. Nah, travelingnya buat mahasiswa ini mungkin bisa S2 ke luar negeri Kak ya. Oke. Kak Citra, aku Kalau mau tanya. Haidar dari jurusan apa? Saya dari ekonomi Islam, baru lulus minggu lalu di UB. UB, Dari sama dengan Kristen. Sheila berarti ya. Betul, tapi beda angkatan. Kalau Kak Ashila angkatan 2019, saya angkatan 2020. 2020. Itu adik kelasnya gitu. Belum lulus berarti. Oh, sudah lulus ya? 2024. Oh, belum. Iya, baru lulus. Baru Oke, lulus minggu kemarin. Masya Allah. Iya, iya. Kak, Kak Ita boleh tanya dong. Kakak kan di New York. Itu New Yorknya bagian mana, Kak? Kalau boleh tahu. Oke. Kan New Yorknya luas kan? Itu di bagian mana, Kak? Jadi kan kalau di sini kan di Amerika kan namanya state ya, atau negara bagian. Ada 50 state. Nah, salah satu itu ada namanya New York State. Jadi negara bagian New York yang itu memang besar banget. Tapi kebetulan aku nih di namanya New York City-nya, di ibaratnya kotanya lah, kota New York yang memang juga jadi kota bisnisnya Amerika. Dan ini fun fact bahwa New York itu adalah kota terbesar dan juga kota terpadat di Amerika. Jadi banyak banget imigran dan orang-orang yang datang ke sini, baik itu turis ataupun orang-orang yang ngelakuin bisnis dan segala macamnya. Dan for your information, New York City itu juga itu paling banyak mahasiswa Indonesianya yang ada di Amerika ya, dibandingkan kota-kota lain. Jadi alhamdulillah salah satu yang disyukuri juga, walaupun jauh sekolah di negeri Paman Sam gitu, tapi punya komunitas Islam yang komunitas Indonesia, dan sebenarnya komunitas Muslim juga lumayan banyak karena di ini kota besar ya. Sebenarnya enaknya juga kenapa salah satunya waktu itu milih kota besar untuk bisa kuliah, dan karena juga lihat kampusnya, kebanyakan tuh kalau misalnya di kota besar itu lebih banyak komunitas muslimnya, dan juga di sini bertahun-tahun. Jadinya kalau untuk nyari makanan halal lebih mudah gitu dibandingin kalau misalnya kita sekolah di kota-kota kecil yang lebih susah gitu untuk cari makanan halal. Berarti kakak domisilinya di daerah Manhattan gitu ya? Oh iya, lupa. Itu ya. Jadi New York City, kayaknya kamu udah tahu banyak nih tentang New York City nih. Yes, betul banget. Jadi New York City itu ada 5, namanya borough, kayak 5, let's say kabupaten, kecamatan lah ya. Ada Manhattan, ada Queens, Brooklyn, Staten Island, sama ini ya. Oh, The Bronx. Nah, kalau kebetulan memang pusat itu di Manhattan, dan kebetulan juga di Columbia itu di Manhattan-nya. Jadi aku di Manhattan tinggalnya. Alhamdulillah. Subhanallah, itu deket banget sama apa? Times Square kalau nggak salah. Betul ya, Kak ya? Ya, masih Betul banget. di Times, dekat-dekat. Nggak deket sih sebenarnya, sekitar setengah 40 menit lah. Tapi masih satu borough kan, masih satu Oke. area. Ya ini Kak, saya tuh agak tahu sedikit-sedikit sama New York itu karena salah satu following akun saya. Jadi saya tuh follow akun terkait New York. Jadi ya Oke. sedikit-sedikit tahu lah gitu. Nah itu Apa Kak jadi untuk biar manifestasi ya, Haidar? yes, manifestasi. Bahkan virtual background saya ini
fotonya Empire State Building Oh kalau nggak iya salah. betul. Tapi kakak udah Wah, pernah ke Empire State Building nggak? jujur belum, karena itu kan gimana ya? Karena ini kota terbesar di US dan memang kota salah satu kota paling mahal, jadi memang biaya hidupnya juga mahal di sini. Dan kalau ke Empire State Hmm. Building itu juga bayarnya juga mahal. Jadi kayak ya sebagai mahasiswa gitu ya, kita belum ke sana sih. Karena jujur di New York Hmm. City itu karena luas banget dan banyak banget hal-hal menarik dan ibaratnya every corner of it itu menarik turis. Jadi kayak banyak banget hal yang bisa dieksplor gitu, nggak cuma Empire State Building gitu. Karena di Brooklyn ada Hmm. lagi, di Queens ada banyak, di Staten Island segala macam gitu. Hmm. Mungkin nanti jalan-jalannya setelah kakak lulus mungkin nanti. Amin. Sebelum. Semoga yang lain juga sukses Oke. sini ya. Mau itu Amin. jalan-jalan, belajar segala macam. Hmm. Kak, ini mungkin awalnya seperti itu Kak ya. Tapi sekarang kita masuk langsung ke bagian intinya. Boleh Kak? Kak? Boleh Langsung dong. masuk ke bagian. Oke. Kak, aku mau tanya nih. Kakak itu ada alasan apa yang paling utama kenapa kakak itu ngambil magister? Padahal kalau saya kulik-kulik lebih jauh ya, kakak itu udah punya pengalaman kerja yang notabene itu menjadi dambaannya lulusan ekonomi syariah. Jadi kakak udah pernah kerja di KNEKS, sudah pernah kerja di Bank Syariah Indonesia, dan pastinya kalau anak-anak yang notabene sudah masuk ke pekerjaan yang diinginkan, apalagi pekerjaan yang notabene itu menjadi dambaan-dambaan anak-anak lulusannya itu sendiri, itu malah nggak mau S2 karena udah mungkin terpengaruh uang dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya Kak, kenapa kakak itu pengen melanjutkan magister gitu? Padahal kakak ini udah punya posisi tersendiri di BSI maupun di KNKS. Nah, monggo Kak, silakan dijawab. Oke, makasih Haidar. Ya, jadi sebenarnya alasannya simpel sih. Satu, karena memang ngerasa ilmunya kurang gitu. Ilmunya masih masih ngerasa belum tahu banyak hal gitu. Mungkin kalau misalnya di S1 kita belajar tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, banyak pelajaran yang baik-baik itu dari segi fikihnya atau dari segi keuangan dan ekonominya, dari segi manajemen dan bisnis. Tapi jujur merasa belum tahu banyak hal. Jadi pengen terus belajar gitu orangnya. Dan pas kerja di KNEKS dan terus BSI kan, waktu di KNEKS tadi yang seperti Haidar bilang kan, KNKS dulu sebenarnya di bawah sekretariatnya itu ada di Kementerian Bappenas, PPN, Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Terus kemudian 2 tahun setelahnya ada di Kementerian Keuangan kan. Jadi kebetulan aku alhamdulillah punya pengalaman di 2 kementerian itu. Dan selama bekerja itu jadi ngerasa bahwa jadi banyak hal lain juga yang jadi ke expose, misalnya tentang pembangunan nasional, tentang bagaimana hubungannya even pertanian ke ekonomi syariah, hubungan ekonomi syariah ke industri, industrialisasi segala macam. Jadi kayak, oh banyak banget ya hal yang jadi banyak lebih tahu hal baru. Tapi jujur jadinya ngerasa masih perlu belajar nih gitu, karena eh, nggak puas aja sih dengan apa yang aku dapat gitu ya. Karena jujur sebenarnya ini jawabannya mungkin nanti related sama pertanyaan lain, tapi mungkin gak apa-apa aku share aja. Jadi sebenarnya itu ini sih ngaruh dari awal. Aku tuh udah mendefinisikan gitu. Aku tuh mau kemana sih nih selama hidup di sini gitu. Kalau misalnya secara akhirat mah udah jelas ya, kita semua mau ke surga gitu ya. Tapi di dunia ini nih sebagai manusia, sebagai hamba Allah gitu ya, sebagai generasi Islam dan Indonesia itu, eh, aku tuh mau kemana gitu. Apa sih yang mau aku kontribusikan untuk Indonesia gitu. Nah, aku udah nentuin nih, oh kayak panggilan hatiku tuh untuk bisa membantu mengurangi kemiskinan dan juga pemerataan kesejahteraan gitu. Nah, karena udah tahu ke situ panggilannya, jadinya kita breakdown nih, jadi ngedetailin, oh apa ya yang aku bisa lakuin untuk ke sana gitu. Nah, salah satunya kan ibaratnya jalan yang sudah Allah bentukkan tadi ya, satunya ekonomi syariah, terus kerja di tadi di KNKS, KNKS, BSI, dan teman-teman pasti punya masing-masing story ya. Nah, di situ sih kayak mikir, oh untuk mencapai ke sana berarti kan kita harus bisa nanti mungkin kontribusi di posisi tertentu gitu ya. Nah, untuk bisa ke posisi tertentu itu misalnya salah satunya caranya biar bisa mengentaskan kemiskinan adalah dengan misalnya membuat kebijakan eh, apapun ya, mau itu finance, mau itu pertanian, pokoknya pembangunan nasional itu kan butuh ilmu juga dong. Berarti sebagai seorang pribadi bukan nggak cukup nih ilmunya buat ekonomi syariah doang. Berarti perlu ilmu kebijakan publik, perlu ilmu
manajemen, bisnis dan lain sebagainya. Jadi ngerasa itu untuk oh ya berarti kalau misalnya nanti saya mau bantu buat kebijakan Indonesia biar bisa lebih sejahtera gitu, oh saya butuh ilmu yang lain nih gitu. Dan jadinya itu sih sedikit runtutan kenapa ngerasa oh perlu banyak belajar gitu. Jadi nggak pernah puas sama ilmu yang didapat karena emang ngerasa belum ada apa-apanya gitu dibandingin para tadi ya yang Haidar bilang tokoh-tokoh yang udah banyak ngasih kontribusi ke masyarakat gitu. Dan memang kan kalau nuntut ilmu itu kan wajib ya. Mungkin teman-teman juga lebih udah hatam lah hafal-hafal hadis-hadisnya tentang menuntut ilmu. Jadi eh, itu juga sih kesadaran diri juga bahwa oh ini penting dan karena tadi ya ekonomi syariah itu juga ilmu baru di Indonesia dan berkembang dan bahkan bukan di Indonesia aja ya di dunia. Jadi kalau misalnya kita bisa nambah nilai tambah nih, kita bisa nambah value kita sebagai lulusan ekonomi syariah dengan bisa belajar ilmu lain yang terkait, itu kan kita bakal jadi amin gitu ya, jadi ahli dan nanti dicari orang karena kita diperlukan gitu untuk bisa nyelesain masalah-masalah yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu panjang tapi semoga bisa you get it. Yes, panjang banget. Jadi kalau aku lihat kakak ini tipe perempuan, tipe manusia yang lifelong learner, selalu belajar. Mungkin sampai nanti di akhir hayat masih ingin tetap selalu belajar gitu kak ya. Sama punya jiwa sosial yang tinggi karena setelah lulus pun pengen juga memberikan impact kepada Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariahnya. Tapi kak, saya tuh mau tanya ya, ini unik banget. Kak itu kan lulusan ya gitu ya. Yang saya tahu alumni-alumni ekonomi syariah itu kebanyakan ngambil S2-nya terkait Islamic Finance atau Islamic Economics pada umumnya atau Islamic Studies. Ngambilnya mungkin di IUM, di Malaysia, di Universitas Malaya, atau maybe di UK gitu ya, di Durham University. Tapi setahu saya sekitar 2-3 tahun ini ditutup untuk Islamic Finance-nya. Atau sekarang tuh ngambil di Sheffield Universities atau di Scotland tuh apa namanya? Dundas University kalau nggak salah. Nah, Ya. kenapa kok kakak tiba-tiba berubah haluan yang sebelumnya Islamic Economics, sekarang ngambil ke Sustainability Management, dan itu pun Columbia University yang mungkin nggak ada bayangan buat saya sendiri ngambil ke sana gitu. Nah, alasan utamanya kakak apa kak tiba-tiba ngambil Sustainability Management, apalagi ke kota yang sangat majemuk di New York City nih? Oke, Apa kak kira-kira? oke. Sebenarnya itu tuh poinnya karena kebanyakan lulusan ekonomi syariah ngambil Islamic Finance lagi ya. Jadi jujur ini aku tuh tipe anak yang maunya tuh beda gitu dari orang lain, nggak suka ikut kebanyakan gitu ya. Jadi karena tahu apa yang mau dilakuin dan sudah terekspos dengan berbagai macam bidang waktu pas selama kerja, jadi ngelihat bahwa oh walaupun ya Islamic Finance juga udah berkembang banget, tapi masih dibutuhin nih ekonomi syariah tuh jujur mungkin teman-teman tahu bahwa pertumbuhan ekonomi syariah itu stagnan atau mungkin lambat gitu ya. Terus literasinya juga berkembang terus, tapi memang kalau kita mau bandingin sama konvensional itu kan jauh. Dan itu urgen loh kalau misalnya kita bisa naikin market share Islamic Finance di Indonesia. Karena kalau misalnya kita bisa naikin market share, bisa di mungkin sampai 30%, 40%, itu kan artinya kita bisa mempengaruhi kebijakan pembangunan Indonesia. Walaupun, dan sekarang kan belum bisa nih. Nah, jadi mikirnya, wah berarti sebenarnya ekonomi syariah ini kalau mau berkembang, perlu inovasi-inovasi lain dong di berbagai bidang gitu. Kita perlu ngebuktiin nih ke skala nasional, ke pemerintah Indonesia, bahwa ekonomi syariah tuh punya nilai tambah loh, gitu. Nah, itulah yang aku lihat bahwa, tapi ini jujur pandangan sendiri ya, mungkin teman-teman bisa berbeda pandangan, tapi ini kalau pandanganku sendiri, aku ngelihat bahwa saking banyaknya lulusan ekonomi syariah itu lanjut lagi ke Islamic Finance, baik mau itu di Malaysia, UK, Australia, segala macam, tapi ya ujung-ujungnya begitu-begitu aja gitu perkembangan Islamic Finance. Dalam arti orang-orang nyaman tadi yang Haidar bilang, nyaman dengan karir, kemudian industrinya berkembang, jadi kayak nggak bisa signifikan perkembangannya gitu. Jadi kepikir oh kayaknya memutuskan aku mau nih ngasih kontribusi lebih untuk ekonomi syariah, tapi dari bidang lain yang mungkin itu punya potensi besar untuk berkembang, which is tadi sustainability gitu. Nah, ini ntar nyambung ke pertanyaan lain kali ya, kenapa ambil jurusan itu gitu ya. Tapi oke, I'll answer dulu deh. Kenapa ambil jurusan ini? Karena sebenarnya dari semenjak di KNKS dan BS itu, aku kebetulan megang riset namanya Islamic Sustainable Finance.
Mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang sustainable finance gitu ya. Gimana aktivitas keuangan kita itu bukan cuma profit oriented, tapi kita juga mempertimbangkan impact ke lingkungan dan juga impact ke sosial. Which is sebenarnya sustainability itu kan udah syariah banget nih. Sustainable development itu kan sebenarnya sudah sangat align dengan maqasid syariah gitu kan. Kita bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi kita juga mikirin orang lain, sosial, bahkan lingkungan gitu. Kita tidak merusak bumi segala macam gitu. Jadi kebetulan aku megang riset itu tuh selama 5 tahun. Dan pas coba flashback lagi waktu pas kuliah di IPB, karena IPB itu kan kampus pertanian ya. Jadi walaupun aku belajar ekonomi syariah, aku juga ke-expose tuh dengan pertanian, bisnis pertanian, ekonomi UMKM, terus juga riset juga ke lapangan, bantuin riset profesor tentang pertanian di sentra-sentra komoditas misalnya. Nah, itu tuh kebetulan skripsiku tuh tentang sawit. Nah, jadi dari skripsi itu aku juga udah beda sendiri dari teman-teman yang biasa gitu. Teman-teman biasa kan pasti ngambil skripsinya perbankan syariah, asuransi syariah, pokoknya tentang keuangan syariah. Dan aku merasa kayak, aduh kok banyak banget sih yang kayak gitu gitu. Seperti buih lah ibaratnya. Nah, aku tuh kayak mau beda sendiri nih, gimana caranya bisa cari topik yang sesuai dengan passion juga gitu, which is yang kalau aku jujur tuh aku juga tertarik dengan pertanian karena jiwa IPB-nya tuh masuk banget karena jujur pernah waktu itu ikut beberapa penelitian pertanian. Sedih aja sih, petani kita tuh sebenarnya tuh pahlawan kita gitu ya, yang bikin makanan kita di atas piring, tapi mereka itu faktanya itu yang paling miskin tuh di negara ini dan dimanapun ya. Aku belajar di sini juga belajar tentang agriculture, sengaja ngambil courses tentang sustainable agriculture dan terkait. Dan benar petani kecil tuh mereka juga nggak sejahtera juga gitu. Nah itu sih yang membuat aku ada yang nggak beres nih dengan pertanian juga. Dan pertanian itu kan ibaratnya gini, kalau aku dulu di IPB ya selalu digaung-gaungkan dengan quote dari Soekarno, presiden pertama, yang bunyinya gini, peradaban tidak akan bisa dibangun dengan perut kosong. Menurutku itu dalam loh, karena suatu negara itu nggak bisa dibangun dengan perut kosong. Ya benar, kalau misalnya perut kita kosong, kita nggak makan, itu kan lihatnya orang-orang yang mohon maaf yang tinggal di area kumuh gitu. Nanti kan kalau misalnya mereka kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, mereka kan jadi bisa ada dampak sosial juga, jadi kriminalitas meningkat. Terus nanti kalau misalnya kriminalitas meningkat, jadi ada instability sosial di negara. Jadi itu tuh sebenarnya penting banget nih agriculture karena itu kebutuhan pokok kita gitu untuk bisa bertahan hidup. Makanya akhirnya bikin skripsinya tuh melihat kesejahteraan petani sawit, karena kebetulan kita tuh negara Indonesia kan produsen sawit terbesar di dunia loh. Dan itu dari sawit itu, dari penjualan sawit ekspor kita ke luar negeri itu, jadi cadangan devisa terbesar di negara ini. Bahkan lebih besar dibandingin sektor pariwisata. Dan itu kan uangnya banyak, tapi kok petani kita masih miskin gitu. Jadi waktu itu aku skripsinya tuh udah tentang sustainability sebenarnya. Jadi ngelihat kesejahteraan petani sawit, terus dicek juga dari sisi kebijakannya, kompatibel nggak nih kebijakan luar negeri tentang buruh sawit dengan kebijakan Indonesia, lalu dilihat juga dari sisi syariahnya, dari sisi maqasid syariahnya gitu. Nah, jadi pas aku tarik benang merah, dari kuliah terus kerja juga memang udah engage dengan isu-isu sustainability itu gitu. Dan akhirnya memang oh ya benar juga ya. Nah, aku ngerasa sustainability itu potensi banget untuk dikembangin karena tadi memang udah align dengan syariah, tapi mungkin orang nggak aja gitu. Dan mungkin dengan hal ini itu bisa ngasih nilai tambah ke ekonomi syariah nasional dan bisa nunjukin bahwa oh Islamic finance ini bermanfaat loh gitu, sehingga nanti mungkin bisa meyakinkan pemerintahan nasional untuk bisa bikin inovatif instruments lah di Islamic finance tentang berhubungan dengan sustainability biar bisa create bigger impact juga gitu. Era makanya mikir oh iya, dan kebetulan juga ngomongin sustainability gitu ya, keberlanjutan di Indonesia itu sangat-sangat lambat perkembangan sustainability-nya dibandingin negara-negara maju. Mungkin kalau teman-teman pernah baca tentang update pakai energi bersih atau transisi energi ke energi ramah lingkungan dan lain-lain itu sampai ke gaya hidup masyarakatnya aja itu di
Eropa dan Amerika tuh udah sustainable banget, bahkan aku bisa bilang udah syariah banget gitu, karena mereka udah aware, oh iya ya ini tuh merusak lingkungan, jadi mereka tuh tergerak untuk bisa punya lifestyle yang sustainable, dan dari pemerintahannya juga ngasih kebijakannya juga bagus gitu. Nah, jadi aku pikir oh iya di Indonesia tuh sustainable development dan sustainable finance-nya berkembang, tapi lambat gitu. Sedangkan bumi makin panas, permasalahan makin kompleks gitu. Jadi perlu perlu banyak ahli nih sustainability ini. Sedangkan di Indonesia ahlinya belum banyak. Era aku pikir, oh berarti aku udah nemu ini niche-nya gitu. Gap yang ada di selama ini ya di yang tadi aku sebutin. Jadi aku pikir oke, kayaknya aku mau deh jadi ahli di bidang ini biar nanti bukan cuma bisa ngasih solusi loh untuk bisa mungkin inovasi-inovasi instrumen keuangan syariah dan industri halal, tapi juga bisa nanti paham bagaimana tentang pertanian keberlanjutan, tentang pembangunan nasional yang berkelanjutan gitu. Jadi kayak pengen ngasih lebih impact gitu. Jadi bukan cuma paham ekonomi syariah juga, tapi paham ilmu lain juga yang terkait. Karena memang jujur sekarang ini semua ilmu itu tuh terkait. Dan itu tuh perlu orang yang memang paham ekosistemnya, paham oh iya ya ini tuh terkait ke sini. Jadi kan kalau misalnya kita makin banyak tahu suatu ilmu dan makin luas kita wawasannya, berarti kita kan akan bisa dong makin menyelesaikan masalah yang makin kompleks lagi. Itu takut kepanjangan, semoga bisa diambil benang merahnya. Kenapa ambil sustainability management? Oke. Dan kebetulan ditambah lagi nih, sedikit lagi. Dan kebetulan setelah aku coba riset mana nih kampus yang punya program sustainability yang bagus secara kurikulum, aku lihat Columbia itu paling bagus gitu dibanding kampus lain. Dan kebetulan kan Columbia kan juga kampus Ivy League ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya belum tahu, Ivy League itu adalah 8 sekolah private sih, swasta di Amerika, tapi memang udah terkenal banget seluruh dunia. Ibaratnya sekolah yang paling prestisius lah gitu di dunia, dan udah terkenal bahwa kalau masuk sini tuh sulit banget, kayak dari ribuan orang seluruh dunia yang apply, mungkin cuma 2% acceptance rate-nya gitu yang bisa keterima gitu. Nah, era aku pikir, oh belum ada juga nih, jarang nih, belum ada kayaknya lulusan ekonomi syariah yang ke sana. Nah, mungkin kalau misalnya kita usaha ikhtiar gitu ya, itu nggak tahu juga terima apa enggak gitu. Yang penting ikhtiar maksimal. Kalau misalnya kita bisa masuk sini kan, kita bisa dapat akses ke pendidikan yang ibaratnya sekolah terbaik dunia lah gitu. Berarti kan kita juga bakal banyak dapat exposure dan belajar banyak hal, pengalaman dengan sistem terbaik juga gitu. Dan itu harapannya nanti bisa kita bawa lagi ke Indonesia gitu. Daerah, yaudahlah karena kita tahu tadi ya kita mau ngapain, mau bantu mengurangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Oh iya ini salah satunya nih ke sana. Jadi kayak oke, perjuangin bismillah gitu. Begitu Haidar, sekian. Mohon maaf kalau panjang. Nggak apa-apa panjang, tapi saya banyak bisa mendapatkan ilmu maupun benang merahnya ternyata kompleks banget. Kenapa kakak ngambil sustainability management? Kalau saya lihat penerawangan secara terbukanya dari kakak, kakak ini tipenya anak yang nggak mau ikut matrix ya, nggak mau ikut template-nya orang gitu. Kalau mungkin lulusan ekonomi syariah kebanyakan mau ngambil just ekonomi Islam atau Islamic finance, yang itu mungkin udah banyak. Nah, kakak ini pengen ngambil yang notabene orang-orang belum ngambil di bidang itu gitu ya. Mungkin kalau katanya, kalau teman-teman tahu ya, Timothy Ronald gitu ya, ini bukan saya orang akademik, bukan orang akademi kripto ya, tapi beliau sering ngomong jangan ikuti matrix, jangan ikuti matrix. Tapi kadang-kala ada benarnya, karena kalau kita ingin buat suatu kesuksesan di dalam diri kita sendiri, kita harus untuk dapat membuat template kesuksesan itu sendiri, jangan ikut template-nya orang gitu. Nah, ini yang sesuai dengan apa yang misalnya yang kakak kita berikan. Dan uniknya kakak kita ini ngambil jurusan yang notabene nggak ada di Indonesia. Sustainability Management masih belum ada di Indonesia kak ya? Belum. Belum ada. Nah, ini mungkin kakak bisa koreksi ya penelitian dari saya. Saya tuh pernah dengar dari salah satu seseorang, kalau kita ingin mengambil kuliah di luar negeri, itu lebih baiknya kita mengambil jurusan yang notabene belum ada di Indonesia. Karena setahu saya LPDP itu lebih menyarankan anak-anak awardee-nya, kalaupun jurusannya itu ada di Indonesia, itu lebih baik mengambil jurusan yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini kan buat teman-teman ya, apalagi teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, ya usahakan itu ngambil jurusan yang notabene belum ada di Indonesia. Mungkin sustainability management, sustainability finance, maybe juga public policy, ya polisi itu ya, dan lain sebagainya yang mungkin belum ada di Indonesia. Itu benar nggak kak? Menurut kakak itu? Kalau saya dengar dari kabar burungnya seperti itu soalnya. Itu ada benernya, ada benernya. Dan dengan kita bisa
meyakinkan LPDP bahwa oh ini nih permasalahan Indonesia. Nah ternyata ada juga nih institusi pendidikan di luar negeri yang dengan tadi ya dengan reputasinya yang sangat bagus punya ngajarin ini loh. Nah dengan kita belajar di sana berarti kan kita bisa nanti membawa ilmu dan pengalaman itu kan ke Indonesia gitu. Walaupun sebenarnya di sisi lain juga ada juga sih jurusan yang misalnya MBA. Di Indonesia ada sih MBA, cuman kenapa kita harus ambil MBA di luar negeri gitu? Oh, Hmm. karena kampus itu dan negara itu tuh mungkin berkembang di sektor ini dan cara Hmm. pengajarannya, mata kuliahnya, kurikulumnya, pengajarnya itu langsung practitioner yang udah punya skala global gitu misalnya. Nah, mungkin kita bisa belajar di situ juga. Jadi kayak sebenarnya banyak hal untuk bisa nentuin jurusan apa sih yang mau kita ambil buat S2 gitu. Dan perjalanannya tuh panjang, tapi walaupun aku ngomong gini perjalanan panjang, tapi jangan langsung takut gitu. Tapi take your time buat riset. Oh iya ya, sebenarnya bukan riset dulu sih. Sebenarnya pertama tuh harus ke diri sendiri dulu. Tadi mendefinisikan diri tuh sebagai apa di dunia ini, apa yang mau dilakuin, apa kemampuan yang udah Allah titipkan ke kita, dan sehingga kita jadi tahu oh apa nih tanggung jawab moral sosial kita untuk masyarakat, untuk umat gitu. Sampai nanti kita oh oke, era kayak saya perlu kayak gini-gini deh. Nanti barulah riset tentang kampusnya, jurusannya apa gitu. Dan itu memang perlu waktu. Ya. Oke, thank you banget Kak nih terkait informasi dari LPDP. Nah, ngomong-ngomong terkait LPDP. Nah, Kakak itu kalau saya lihat itu lulusan tahun 2018. Kakak Hmm. baru bisa mendapatkan beasiswa S2 LPDP itu tahun 2024. Berarti kalau saya kurangin tahunnya 2024 dikurangi 2018 ada 6 tahun Kakak ada gap gitu ya, gap pendidikannya gitu. Nah, Kakak itu kalau saya tanyakan ya, itu persiapan LPDP itu berapa tahun untuk ngambil LPDP? Apa mungkin dari S1 itu udah ambis gitu ya, udah belajar IELTS, belajar mungkin TOEFL, IBT gitu ya, atau mungkin udah ikut berbagai macam seleksi di 6 tahun itu, ikut mungkin AAS, mungkin ikut Fulbright, mungkin kalau ke Polandia itu ada namanya Bennett Scholarship dan lain sebagainya, atau mungkin ke UK itu ada namanya apa namanya beasiswa itu UK itu ya Chevening. itulah Chevening, chevening. ya Chevening ya Chevening gitu. Nah selama 6 tahun itu kakak nyoba berapa kali beasiswa dan saya tuh pengen tahu cerita kakak itu dari LPDP ini perjuangannya seperti apa kalau boleh tahu selama 6 tahun itu atau mungkin sebelum itu bahkan itu Oke. Jadi gimana. kebetulan aku award di tahun 2023 Haidar. Jadi ya tadi memang pengalaman kerja 5 tahun. Jadi setelah S1 5 tahun kerja baru S2 gitu ya. Kebetulan memang kalau dari dulu S1 aku udah menentuin bahwa oh aku nggak mau langsung S2 nih, aku mau kerja dulu nih setahun 2 tahun, pengen tahu apa sih permasalahan yang ada beneran di dunia nyata gitu ya. Karena jujur apa yang kita pelajarin di kampus ya kebanyakan teori gitu, dan apa yang terjadi eh, di dunia kenyataan gitu ya, dunia kerja segala macam tuh banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu dan belum dipelajarin. Tapi kita setidaknya di kampus tuh kita udah punya dasar-dasarnya untuk bisa ngembangin nyelesain masalah di dunia nyata gitu. Jadi memang dari awal tuh pengennya, oh pengenlah kerjanya setahun 2 tahun gitu. Tapi ternyata kenyataannya kerjanya 5 tahun gitu. Tapi alhamdulillah bersyukur gitu kan. Kita kan cuma bisa berusaha ya manusia. Sisanya tuh Allah yang nentuin. Tapi tetap mimpi buat S2 tuh memang dari dulu dari S1. Tapi jujur dari S1 tuh nggak nyiapin literally buat LPDP, tapi bener lebih ke nyiapin portofolio. Jadi jujur dari S1 itu sebenarnya dari sebelumnya sih dari SMP, SMA sampai ke S1 tuh aku udah kayak nentuin, oh aku harus nambah nambah nilai, memberikan nilai tambah nih ke dalam diri sendiri biar jadi seseorang yang ya dia punya nilai lebih gitu dibandingin orang lain gitu. Sebenarnya motivasinya bukan buat bandingin diri ke orang lain ya. Motivasinya itu simpelnya begini. Jujur aku tuh ngerasa bahwa em, Muslim di dunia ini tuh ya seperti buih lah ibaratnya. Kita banyak gitu ya jumlahnya, tapi kita banyak juga terombang-ambing gitu. Eh, Bahkan di dunia Barat banyak Islamofobia lebih lebih berkembang gitu ya, banyak banget Islamofobia sampai sekarang. Dan kalau dilihat juga ilmuwan, misalnya peraih Nobel laureate, peraih Nobel nggak ada tuh yang Muslim tuh, ada sih satu dua sebenarnya. Tapi kebanyakan mereka kayak orang-orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh yang mungkin mereka udah tinggal lama di luar negeri gitu ya. Nah, jadi kayak mikir, oh iya nih, Muslim tuh juga tadi, karena aku mikir, oh pengen nih jadi seorang Muslim, Muslimah yang bisa ngasih perubahan nih untuk Islam dan Indonesia gitu.
mungkin nggak harus sampai jadi peraih Nobel sih, tapi pengen ngasih perubahan yang karena tahu di masalah kita masih makin kompleks gitu ya. Jadi akhirnya aku sadar bahwa oh saya tuh peran saya sebagai hamba Allah yang jadi khalifah gitu ya di muka bumi, sebagai anak, sebagai generasi muda Islam tuh, dan dengan lihat kondisi Indonesia yang carut marut gitu ya, bahkan sampai sekarang malah makin carut marut nih kayaknya nih. Nah, jadi kayak udah nentuin, oh saya tahu peran saya di dunia, saya pengen nih bawa perubahan buat Islam dan Indonesia. Mungkin bagi sebagian orang mendengar ini klise, tapi kalau jujur kalau aku diri sendiri tuh benar-benar meresapi, menghikmati filosofi itu ke dalam diri sehingga jadi membuat setiap fase kehidupan tuh serius dijalanin. Jadi dari kuliah itu fokus bangun portofolio, bukan cuma aktif di dalam kelas, bukan cuma bisa biar belajar sampai akademiknya mungkin sampai IPK-nya bagus gitu ya, tapi juga di luar kelas juga soft skill-nya dikembangin. Jadi aku aktif organisasi dan benar-benar di organisasinya pun juga benar-benar berusaha kayak nantangin diri kayak oh ikut organisasi yang sulit nih di IPB. Waktu itu aku ikutnya IAS di UB, mungkin ada IAS juga ya. IAS, kemudian aku ikut klub debat bahasa Inggris gitu. Walaupun aku dulu awalnya juga takut kayak gimana bisa debat bahasa Inggris dalam 10 menit nyiapin bahan, bisa langsung ngomong gitu secara impromptu. Itu kan susah ya. Tapi akhirnya aku kayak, oh kalau mau jadi generasi perubahan Islam dan Indonesia, ya harus belajar dong. Makanya aku beraniin ikut gitu. Jadi aku ikut organisasi, ikut BEM juga, dan setelah tahun ketiga baru tuh ikut-ikut lomba karena sebelumnya fokus ke organisasi gitu. Karena aku juga pengennya balance, jadi jangan sampai organisasi dan lomba itu jadi alasan bahwa nilai kita jadi jelek gitu di kelas. Nah, aku berusaha pengen balance. Nah, jadi di S1 itu jujur aku lebih sibuk ningkatin kapasitas diri gitu. Baik itu secara intelektual, secara personality, secara spiritual juga gitu. Kan jujur kalau orang-orang tanya gitu ya, dulu tuh ini cerita lucu sih. Jadi aku tuh waktu pas dari S1 kayak sampai tingkat 3 deh. Itu sering tidur di kelas. Sering tidur di kelas. Bahkan tidurnya itu yang nggak bisa yang nggak diem, yang sampai zet gitu. Temen-temen tuh udah kayak udah biasa, ah itu mah biasa Tita gitu. Tapi ya walaupun ntar pas ujian ya nilainya bagus gitu. Pas ujian nilainya termasuk yang alhamdulillah yang tinggi gitu di kelas gitu. Tahu-tahu kan jujur pas kemarin lulus tuh IPK 3,9 juga kayak oh nggak kerasa ya 3,9 gitu. Karena jujur kalau setiap orang nanya, kok bisa sih Tak, kamu tuh pulang ke asrama gitu jam 9, ikut organisasi, nenek, bahkan suka suka bercandain, Tita tuh majornya itu IAS atau IDC, minornya baru ekonomi syariah gitu, saking aktifnya di luar kelas juga gitu. Tapi aku selalu bilang, nggak tahu selalu ngomongnya tuh gini, refleks, ya karena Allah gitu, karena aku berusaha maintain spiritual juga gitu, karena tanpa kita maintain spiritual kita, tanpa kita maintain keterpautan kita sama Allah, aku ngerasa nggak bakal mungkin tuh bisa aktif di luar kelas, di dalam kelas juga gitu, maintain semuanya, balance semuanya gitu. Jadi jujur dari S1, balik lagi ke persiapan LPDP ya, yang panjang, tapi S1 tuh aku fokusnya ke ningkatin kapasitas diri. Jadi pas udah mau lulus tuh, jujur aku nggak takut sama sekali ngadepin dunia kerja, karena aku udah tahu bahwa, oh aku udah ngelakuin ini, alhamdulillah, biiznillah, karena Allah yang bantu, udah punya nih portofolio bagus tuh, banyak yang ibaratnya jadi beda sama orang lain. Bahkan sampai akhirnya pun pas skripsi pun juga aku terus nantangin diri, aku nulis skripsi itu pakai bahasa Inggris. Which is itu cuma aku doang di jurusanku, dan kalau di fakultas tuh nggak ada sih 1-2 orang, tapi itu kan nggak wajib ya. Tapi aku kata dia karena aku mau belajar terus biar biar bisa practice writing in English, ya udah aku tulis skripsi bahasa Inggris. Nah, jadi kayak oh aku udah ngumpulin nilai tambah nih selama S1, jadi pas biar dunia kerja pasti bakal dicari. Dan benar, jadi pas S1 itu aku belum lulus udah di approach sama KNKS. Jadi belum wisuda waktu itu, tapi udah ada SKL. Jadi kayak aku baru wisuda tuh 3 bulan setelah di KNKS waktu itu. Nah, jadi karena pas itu mikirnya, oh pengen masuk, kayaknya keren nih masuk BI atau masuk OJK gitu. Tapi pas Allah bukain jalannya ke NKS, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin emang jalannya Allah ini. Jadi kayak kita tuh harus jadi pribadi yang berencana, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ngembangin diri. Karena tadi ya, karena kita mau jadi generasi perubahan Islam dan Indonesia gitu. Tapi nanti masalah jalan yang dibuka, serahin sama Allah gitu. Oh nggak apa deh nih ke NKS nih, mungkin aku emang disuruh di bidang ini kali ya. Nah, barulah nanti pas di KNKS tuh sebenarnya udah punya pengen S2 nih. Nah, baru mulai cari-cari sekolah itu di tahun pertama kerja waktu itu. Dan kalau
prepare LPDP jujur baru tahun 2021 karena tahun 2020 tutup kan COVID. Jadi enggak, tapi jujur dari tahun 2020 itu udah cari-cari, oh apa sih gimana sih LPDP gini-gini gitu kan. Cuma sekedar cari aja des research aja kayak cari-cari di lewat Google browsing. Terus eh beneran literally baru apply itu tahun 2021 batch 2. Jadi aku tuh jujur ke apply-nya selalu batch 2 dari tahun 2021, 2002, 2023. Jujur ini FPDP tuh aku percobaan ketiga baru lulus tahun 2023. Dan waktu itu tahun 2021 tuh apply. Bentar, Mama nelpon, boleh izin bentar ya ngasih balasan sebentar. Boleh, boleh. Ya punten iklan, lanjut ya. Nah 2021 tuh waktu itu aku daftar, ini mungkin jadi salah satu info juga ke teman-teman. Jadi proses buat S2 itu kan kita harus dua ya, nyiapin apply ke kampus, namanya apply ke LPDP gitu, terpisah. Nah waktu itu aku memutuskan untuk paralel, karena ada juga orang yang mungkin nggak berani apply kuliah, jadi dia apply LPDP dulu, udah dapet baru dia apply kampus. Ada juga gitu, atau juga sebaliknya. Tapi kalau aku tuh memilih, oh kayaknya apply aja deh, karena aku kayak nggak bisa ninggalin pekerjaan juga. Jadi kayak bismillah lah gitu. Jadi aku tuh apply sambil apply kampus. Nah kebetulan tahun 2020, setahun sebelum apply LPDP, aku udah daftar ke 3 kampus. Aku daftar ke Oxford, ke Yale University, sama ke Harvard. Nah, dan kebetulan semuanya itu ditolak, rejected 2020. Jadi itu tuh benar-benar udah spending time, energi, waktu, uang, segala macam, ikhtiar, sampai les, segala macam, tes. 2021 awal, COVID, aku waktu itu kena COVID, lagi di rumah sakit, medium symptom, sampai pakai oksigen segala macam, muncul loh pengumuman Harvard, bahwa aku ditolak. Nah itu jujur itu 2021 tuh jadi titik terendah lah, dan sampai mikir kayak, wah apa ya sebenarnya yang Allah mau kasih ya gitu, kok kita udah ikhtiar buat sekolah, tapi kok belum dikasih-kasih nih. Akhirnya 2021 itu karena aku juga sakit, ada ujian lain gitu ya, dikasih sakit, beberapa macam sakit lah gitu. Jadi 2021 tuh aku fokus ke kesehatan, jadi kayak belum daftar lagi. Nah tapi akhirnya 2021 aku mikir, oh ya masa mau nyerah sih, gitu kan, udah sejauh ini loh gitu. Mungkin emang ini ujian iman aja, gimana caranya kita tetap berusaha husnuzon gitu ya sama Allah. Akhirnya aku tahun 2021 pas FPDP udah buka lagi setelah COVID, aku coba daftar yang batch 2, tapi waktu aku udah recover, udah bisa dinas keluar kota lagi, udah bisa masuk kantor gitu. Itu kan masih FH ya, jadi kayak hybrid. Nah, pas daftar 2021 itu nggak lolos di tes skolastik. Itu kan harus belajar ya. Karena kita nggak punya LOE, jadi kita harus ikutnya yang reguler, yang harus ikut tes skolastik baru terwawancara. Nah, itu aku karena memang mentalnya belum siap juga ya, karena masih habis recovery, terus juga kayak masih bangun mental lagi, yang udah kayak ibaratnya sedih lah gitu, mau ke sekolah impian tapi nggak keterima gitu. Mungkin tadi yang karena aku berusaha nyeting dreamnya itu tinggi, jadi kayak mungkin kalau misalnya aku mau daftar ke kampus lain mungkin udah bisa keterima, cuma kan karena aku tahu eh pengen daftar kampus yang tadi ya, yang Ivy League atau enggak Oxford atau Cambridge, jadi aku udahlah bismillah gitu. Semoga Allah mudahkan gitu. Jadi 2021 tuh nggak lolos skolastik. Nah terus 2022 coba lagi, karena belum punya LOE juga, dan 2022 itu barulah itu setelah 4 tahun kerja baru itu kayak mendefinisikan ulang, oh eh, sebenarnya kita mau kemana sih ya Tita, apa ya track record kamu, apa yang bisa era aku definisikan ulang. Oh ternyata baru aku nemu tuh tentang sustainability. Oh iya jadi sebenarnya sama ini tuh benang merahnya sustainability loh. Barulah 2022 tuh aku nyiapin buat Columbia sambil nyiapin LPDP juga di batch 2. Jadi jujur waktu itu aku memutuskan untuk daftar batch 2 karena kan sambil kerja ya. Jadi jujur itu kerja itu juga lumayan makan waktu. Jadi kayak aku mau make sure bahwa
Pas kita ikut seleksi itu kita udah bener siap secara mental, secara persiapan lain-lain gitu. Nah pas tahun 2022 udah lolos skolastik nih sampai wawancara, tapi nggak lolos di wawancara 2022. Dan waktu itu masih nunggu pengumuman Columbia. Nah 2023 coba lagi, jujur itu nggak mudah gitu ya. Gimana kita terus berusaha stay motivated kayak dan berusaha terus percaya ke diri sendiri dan ke Allah gitu ya, bahwa ya Allah, kalau misalnya Allah kan yang ngasih mimpi ini kan sebenarnya Allah ya gitu ya, yang ngasih kita keberanian buat bermimpi itu kan juga Allah, berarti harusnya Allah yang bisa mampukan kita dong gitu. Jadi kayak itu kerasa banget juga tuh untuk bisa semangat sambil kerja, sambil daftar S2 dan LPDP. Alhamdulillah aku dan akhirnya aku belajar dari yang tadi kegagalan LPDP yang batch 2 tadi yang gak lulus wawancara. Oh apa sih yang aku perlu perbaiki? Nah pas tahun 2023 awal tuh aku langsung tancap gas tuh. Aku langsung nyari mentor yang beliau tuh kebetulan aktif di AFSI. Mungkin kalian pernah dengar namanya Kak Handika Subakti. Beliau tuh di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ya. Nah beliau tuh juga aktif jadi mentor Mata Garuda buat LPDP. Nah akhirnya aku dikenalin sama teman, habis itu aku berguru sama beliau lah gitu. Nah dari situlah kayak, oh ya deh ntar aku daftar LPDP-nya. Itu kan masih awal tahun ya, batch 2 kan bulan Juni. Jadi kayak, oh aku udah tahu, oh berarti emang harus diedit nih dari yang mulai esainya, lebih dibagusin lagi, lebih. Jadi kayak sebenarnya itu belajar sih, proses pembelajaran gitu ya. Nah, terus di tengah tahun juga aku berusaha ikut namanya Indonesia Mengglobal. Mungkin pernah dengar ya. Nah, Indonesia Mengglobal tuh dia punya program mentorship buat LPDP dan sekolah luar negeri. Nah, waktu itu aku ikut seleksi. Itu juga seleksi ya. Seleksinya tuh dia bikin esai, terus wawancara. Waktu itu aku inget banget wawancara tuh mau kayak aku sengaja pulangnya kantor udah kosong, aku udah pulangnya terus sengaja terakhir karena mau wawancara dulu gitu. Karena kan rumahnya di Depok gitu ya. Jauh di Jakarta Depok tuh lumayan makan waktu dan macet. Jadi kayak aku stay dulu di kantor wawancara itu dan ternyata alhamdulillah lolos dan bahkan aku ingat di Indonesia Mengglobal Mentorship itu kan ada 3 tahap. Jadi esai, wawancara, yang ketiga tuh ini, tes psikotes. Nah, aku ingat banget pas lagi di tahap terakhir tes psikotes itu, aku lagi dirawat di rumah sakit. Lagi tahun 2023 ya, bulan Juni. Pas banget tahun lalu nih, tahun lalu banget bulan Juni. Aku lagi dirawat di rumah sakit, terus itu deadline terakhir tuh buat tes psikotesnya online. Tapi dalam hati kayak ya udahlah, nothing tulus, yang penting kita kerjain, pakai seadanya gitu ya, kita nggak belajar kan psikotes kan cuma hitung-hitung gitu ya, ada pakai logika gitu. Udah dalam 30 menit sengaja nunggu mamahku tidur dulu, jadi biar mamahku nggak khawatir ya ngapain sakit kok buka-buka tab gitu. Jadi nungguin mama tidur jam 9 malam udah dengan lulusnya tes psikotes. Udah nanti tulus, kalau nggak lolos ya udah nggak apa, ntar belajar sendiri aja deh, belajar wawancaranya. Tapi alhamdulillah ternyata lolos, dipasangkan juga dengan mentor yang dari awal emang udah aku incer, namanya Kak Mariam. Kalau mungkin teman-teman tahu, Mariam Konita ya. Beliau juga ini kok influencer juga di Instagram, bisa di-follow. Nah, jadi aku belajar sama beliau tuh sampai dan baiknya beliau sampai ngasih 3 kali sesi mock up interview. Jadi praktek wawancara sama beliau, belajar banyak gitu. Nah, akhirnya Bismillah itu dengan segala macam lah, kayak udahlah cuma benar-benar literally berusaha aja sebisa mungkin, sisanya Allah iniin. Alhamdulillah 2023 baru lolos dan itu pun lolosnya pengumuman kayak 2 bulan sebelum, kayaknya nggak nyampe 2 bulan sebelum berangkat ke sini gitu. Jadi kayak semuanya tuh mepet banget, tapi alhamdulillah Allah yang mampukan bisa. Jadi setelah lolos langsung urus segala macem, akhirnya Januari 2024 berangkat ke sini, ke New York. Gitu Haidar. Jadi persiapannya 3 tahun dengan banyak rintangan gitu ya. Dan akhirnya, satu sisi terakhir nih, mungkin menurutku buat teman-teman juga, jangan bandingin diri kita sama orang lain, karena setiap dari kita tuh punya cerita kita masing-masing gitu ya. Mungkin banyak orang-orang di sana yang first shot, cuma coba sekali LPDP langsung lolos. Oh ya udah memang rezekinya dia gitu. Itu mungkin kalau misalnya teman-teman yang sempat nanti nyoba nggak lolos, nggak apa-apa, berarti ada yang perlu dipelajarin. Oh mungkin emang Allah pengen denger doa kita lagi nih, mungkin kita perlu makin deket lagi sama Allah gitu, atau kita ada perlu yang diperbaiki segala macam. Jadi kayak you have your own story, so jalanin. Gitu Haidar. Oke, subhanallah banget ya, ini ceritanya dari Kak Tita nih ternyata panjang sekali untuk menggapai mimpinya untuk S2 ke luar negeri. Tapi overall nih sangat menginspirasi gitu. Tapi kalau aku lihat-lihat nih Kak ya, ini Kakak ini kan sering tidur saat S1, saat sarjana. Ini mengingatkan aku sama salah satu presiden keempat Indonesia, namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
beliau itu saat kuliah sarjana di Al Azhar kalau nggak salah, dia itu sering tidur, tapi nilainya tetap Gitu. bagus gitu. Mungkin kakak ini ada cerita nanti bakal jadi presiden kayak 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 Nggak Abdurrahman Wahid tahu mungkin ya. ya, lihat nanti ya. Tapi amin, semoga bermanfaat lah ya buat Udah Indonesia. bermanfaat. Amin. Oke Kak, ini udah 50 menit ya kita Ya, saling tanya jawab gitu. Kasihan buat teman-teman nggak dikasih ya Q&A ini. boleh. Sekarang kita masuk masuk sesi Q&A Kak ya. Monggo teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun mengetik di kolom chat ini ya. Apapun yang ingin ditanyakan kepada Kak Tita gitu. Oke, silakan teman-teman sekalian karena kita sudah masuk 50 menit sesi talk show-nya gitu. Dan bahkan nih kalau di briefnya ya, brief pertanyaannya sekitar 3 pertanyaan yang belum saya berikan kepada Kak Tita. Saking panjangnya tadi. Tapi saya Udah berikan waktu pada nyentuh lah ya. apa? Apa Kak? Tapi jawabannya kan udah nyentuh-nyentuh lah ya buat pertanyaan lain lah ya. Betul, betul. Mas udah komprehensif gitu loh, udah menjawab semuanya. Hmm. Oke, teman-teman, gimana? Bisa Udah siap semua kayaknya, Haidar. apa Kak? Udah siap semua kayaknya mau daftar LPDP sama daftar sekolah S2 kayaknya. Jadi pada nggak mau nanya. Ini Kak ada Kak dari Oke, Rayhan. oke. Alhamdulillah. Oke, Rayhan bisa langsung on mic sama on cam mungkin untuk memberikan pertanyaan kepada Kak Tita. Oke, cek suaraku terdengar gak ini? Terdengar, Halo, Mas. terdengar. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak Citra sudah memaparkan pengalamannya yang menginspirasi. Saya Rehan, temannya Haidar, angkatan 20 juga. Hai, Rehan. Ya, tapi belum lulus. Itu aja sih. Lagi tunggu sidang aja nih. Nggak tahu dosennya gimana. Oke. Oh, Bismillah. Boleh ceritain dikit nggak flashback tahun 2014 kenapa Kak Citra milih ekonomi Islam? Itu sih. Dan yang kedua, Kak Citra itu memandang ekonomi Islam itu sebagai disiplin ilmu yang hanya sebatas spirit atau belum apa ya kayak disiplin ilmu yang belum ada arahnya gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu ya kayak trying to be syariah but not that syariah compliant gitu sih. Kayak sebuah branding tapi malah menjerumus. Itu kita harus jujur aja sih gitu ya. Tidak boleh naif gitu karena ada kalanya kayak wah ini bagus banget nih untuk branding dan menggait mahasiswa baru wah ini ekonomi Islam segala macam tapi pada realitanya kan tidak seperti itu ya. Nah itu sih paling kayak tentang disiplin ilmu ekonomi Islam itu yang makanya Kak kita sendiri kan ambil S2-nya Sustainable Management gitu kayak nggak mau Islamic Finance kan untuk ada spirit syariahnya gitu tapi iya kurang lebih seperti itu sih kayak Oke, gitu. oke Rehan, makasih. Coba aku jawab ya, semoga nggak kepanjangan, biar yang lain juga bisa nanya. Jadi kalau flashback ke 2014, sebenarnya sesimpel dulu tuh aku karena eh dari S1 aku dulu SMA-nya tuh IPA, tapi pas kelas 2 tuh baca buku 7 Keajaiban Rezekinya Ipo Santosa, itu tuh ada pertanyaan. Apa sih kira-kira kemampuan kamu yang kalau kamu dalamin itu kamu bisa sukses lebih cepat dibanding orang lain? Waktu itu aku pikir, oh aku suka biologi, aku suka segala macam IPA lah. Akhirnya muncul satu hal kayak, oh aku ngerasa kemampuan sosialku tuh bagus nih dan gak semua orang punya gitu. Dan plus bahasa Inggris gitu. Jadi aku mikir, oh berarti kalau aku dalamin ini, aku bisa excel nih suksesnya. Tadi ya suksesnya biar buat Islam sama Indonesia gitu. Dan akhirnya setelah kelas 2 SMA kelas 3 itu udah nggak minat lagi tuh ngambil jurusan IPA di kampus, langsung ngambil jurusan ekonomi sosial. Jadi waktu itu pengennya ke HI waktu itu karena aku tuh mikir kayaknya kalau mau buat kebijakan mungkin harus masuk pemerintahan kali ya atau jadi orang DPR kali ya. Jadi aku ambil HI sama hukum IPC-nya. Tapi kalau karena atas anak IPA mau masuk IPS kan IPC, ambil 3 jurusan. Karena udah HI sama hukum, satu lagi nggak boleh IPS lagi dong, harus yang IPA. Nah, salah satunya kampus yang punya jurusan sosial tapi dia hanya nerima anak IPA dan dianggap saintek itu cuma IPB. IPB itu punya 2 fakultas sosial, walaupun dia fakultas pertanian, tapi dia punya fakultas sosial yang memang masih berkaitan dengan pertanian, yaitu fakultas ekonomi manajemen dan fakultas ekologi manusia yang tentang sosial lah. Nah, akhirnya aku mikir, udahlah ambil ekonomi aja di IPB, karena masih dianggap saintek. Saya mikir lagi, karena aku dulu SMA-nya di Man Insan Cendekia Gorontalo, kayak boarding school gitu ya, maksudnya semi, ya
mungkin teman-teman tahu, jadi kayak udah ada basic agamanya nih. Jadi kayak udahlah ngapain ngambil ekonomi konvensional kalau udah ada basic agamanya, ya udah ambil ekonomi syariah. Jadi kayak sebenarnya sesimpel ekonomi syariah tuh pas waktu sekolah tuh cuma jadi kayak pilihan terakhir aja gitu karena udah bingung lagi apa nih yang buat IPC gitu kan. Dan bahkan tahajudnya, sholatnya, doanya tuh buat HIUI gitu. Tapi ternyata keterimanya SBMPTN IPB ekonomi syariah gitu. Akhirnya jadi kayak oh gitu. Dan itu pas pengumuman SBMPTN itu kan lagi puasa ya. Waktu itu sempat kayak mau mau nggak mau ngambil mau coba jalur SIMAK UI atau UTUL UGM, tapi ternyata Allah kasih petunjuk pas lagi bulan puasa, oke ambil. Nah udah, tapi pas ambil ternyata alhamdulillah bersyukur sih jadi belajar ilmu tersebut. Itu sih sesimpel itu, dan pas masuk jadinya ngerasa oh iya memang butuh sih belajar ekonomi syariah karena perkembangan ilmunya di Indonesia dan dunia. Nah yang kedua tadi Rehan bilang gimana memandang ekonomi syariah sebagai ilmu ya. Ya, eh, sebenarnya ada benernya yang Rehan bilang bahwa ekonomi syariah itu eh, sebenarnya perlu karena ekonomi syariah itu bisa jadi solusi gitu kan dalam permasalahan ekonomi di Indonesia. Apalagi kita punya potensinya gitu ya. Kita punya masyarakat yang memang setidaknya punyalah eh, kepercayaan untuk bisa ikut secara syariah gitu dalam muamalah. Kita juga udah punya infrastrukturnya secara regulasi, walaupun belum belum belum, maksudnya bisa lebih banyak lebih bagus lagi ya, tapi setidaknya yang sudah ada disyukuri gitu. Kita udah punya infrastrukturnya, kita udah selama ini ikhtiar bagi orang-orang yang bergerak di ekonomi syariah selama 3 dekade terakhir gitu ya, itu juga udah berusaha mempengaruhi kebijakan di nasional, di daerah segala macam. Jadi kayak itu penting gitu untuk karena kita memberikan solusi gitu, solusi alternatif buat aktivitas ekonomi Indonesia. Tapi memang pada kenyataannya pas lagi prakteknya itu banyak hal rintangan-rintangan yang belum bisa terselesaikan gitu, yang dimana tadi gara-gara kebijakan pemerintah nasional kita belum seterbuka itu dengan seberpihak itu dengan ekonomi syariah. Jadinya perkembangan kita tuh jadi lambat gitu. Dan menurutku sih sebagai ilmu tetap perlu, dan aku percaya pasti semakin banyak orang yang tertarik dengan ekonomi syariah, mereka bersedia buat kontribusi di bidang tersebut. Tapi kalau aku karena tadi ya karena aku pikir tetap pengen kontribusi pada ekonomi syariah, tapi sekarang ini dalam jangka waktu in the short term pengen belajar ilmu lain juga yang nanti tetap dikaitkan dengan ekonomi syariah lagi gitu pada akhirnya gitu. Ya nanti kita bisa ibaratnya nyelesain masalah. Jadi siapa tahu dengan misalnya aku bisa nyelesain masalah di bidang tadi ya pengembangan ekonomi atau pembangunan ekonomi nasional, tapi punya background ekonomi syariah, siapa tahu nanti pas lagi negara kita mungkin nggak tahu, mungkin Allah takdirin tiba-tiba semua mayoritas muslim Indonesia pengen syariah gitu. Nah pas lagi ada momennya, setidaknya aku udah punya basic ekonomi syariah, pengalaman juga, plus ilmu lain, jadinya bisa menyelesaikan masalah juga itu yang nanti di masa depan gitu. Jadi kayak lebih ke, yaudah deh aku memutuskan untuk melihat ekonomi syariah sebagai ilmu yang perlu dan udah cukup dulu, walaupun memang pasti perlu pendalaman ya, tapi akhirnya aku pikir aku juga punya kemampuan yang bisa dikembangin ke hal lain nih gitu. Itu sih. Tapi ya teman-teman kalau misalnya mau tetap di ekonomi syariah, silakan karena memang masih diperlukan untuk bisa ngasih solusi ke masyarakat gitu sih. Dan dikembalikan ke teman-teman lagi gimana teman-teman tuh mau melihat memvisioner envision apa ya bahasa Indonesianya, mengaspirasikan diri teman-teman tuh mau jadi apa di masa depan, apa sih kontribusi yang mau diberikan gitu. Mungkin itu yang bisa aku jawab ya Rehan, semoga bisa ada yang diambil manfaatnya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sedikit nanggapin ya. Jujur kayak kurang lebih sama ya. Dulu tuh saya ambil ekonomi Islam karena pilihan terakhir, tahajudnya segala macam tuh ekonomi UI juga tuh. Jadi Oh, eh, jadi mirip-mirip ya. ah, terus kayak ya udahlah. Tapi jadi bersyukur lah kayak Oke. teori-teori segala macam. Yang jelas saya lihat tuh ekonomi Islam itu adalah disiplin ilmu yang ruang kosongnya masih banyak untuk diisi. Kayak dan itu apa sih ada istilah di artikel Kompas sorry, katanya Pak Maruf pidatonya tuh bilang raksasa yang tertidur, jadi kayak potensinya luar biasa karena pertumbuhan populasi muslim di dunia kan berkembang secara pesat, jadi kayak kesempatan bagi kita untuk masa depan sih. Jadi justru kayak
ilmu yang visioner kayak sih untuk Benar. teman-teman juga bisa itu sih paling. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama Rehan. Oke, terima kasih banyak Rehan atas pertanyaannya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua dari Fahmi Nasih At-Tahmidi yang ingin memberikan pertanyaannya. Monggo dari Fahmi bisa langsung on mic ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Haidar atas kesempatannya. Juga terima kasih ke Citra ya, Kak Citra Trinasari untuk penjelasan tadi udah cukup lengkap. Mungkin pertanyaan saya mengenai dulu mungkin tentang awal mula mungkin daftar di LPDP Kak. Mungkin lebih ke tips dan triknya sih Kak. Apakah dari Kak sendiri menyiapkan LPDP itu udah secara mungkin tadi kan udah mendaftar yang ketiga kali ya baru mungkin keterima di LPDP. Nah, mungkin yang menjadi titik tumpu ataupun titik poin yang paling perlu disiapkan nih Kak. Mungkin bagi kami atau saya juga yang masih awam nih Kak. Mungkin saya kan masih bingung itu kayak yang dipersiapkan itu yang menjadi pertimbangan di LPDP itu titik poinnya di mana atau bagaimana yang mungkin yang ini yang krusial lah yang perlu kami siapkan apakah di portofolionya ataukah kita harus belajar meskipun masih di bidang apa di tahap administrasi kita harus belajar seterusnya gitu ya mungkin itu Kak tips dan triknya aja sih untuk persiapan untuk beasiswa LPDP gitu. Oke, terima Ya, kasih. oke. Makasih Fahmi. Eh, Sebenarnya benang merahnya buat daftar LPDP itu adalah kita harus tahu kita tuh mau ngapain dengan ambil S2 gitu. Setelah ambil S2 mau ngapain? Kenapa harus ambil S2 dan apa yang mau dilakuin setelah S2? Itu dulu tuh. Nah, kebanyakan tuh salah satunya ya yang mungkin aku dulu belajar pas aku nggak lolos wawancara yang percobaan kedua itu, aku kurang jelas tuh. Aku kurang ngasih gambaran yang jelas ke interviewer bahwa apa sih yang aku lakuin? Apakah yang aku lakukan itu memang benar dibutuhkan buat Indonesia ataukah eh, mungkin dilakuin gitu. Jadi kayak jangan ngasih kalau misalnya nih, gitu, pokoknya ambisin waktu teman-teman mengenal diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, teman-teman mau ngapain, tapi didetailin ya. Oh mau kayak gini nih, nah kalau dengan kayak gini dengan cara apa gitu. Banyak baca berarti, biar tahu, banyak baca kisah-kisah sukses story dari award di LPDP. Jadi biar belajar, oh ternyata cara berpikirnya begini ya. Jadi biar kita tahu bagaimana cara berpikir award di LPDP itu dalam mereka melihat membayangkan diri mereka di masa depan dengan mereka sekolah, mereka pengen ngapain, dan dengan LPDP inilah yang akan membantu mereka mencapai mimpi itu. Itu sih, itu benang merah yang ibaratnya intinya ya, titik yang tadi Fahmi bilang kan titik tumpu buat bisa apa LPDP. Nah, kalau ini singkatnya aja, kalau misalnya mau mulai dari mana, itu pertama tadi, yang kedua mulai pelan-pelan. Let's say setiap hari aja kayak sempatin nonton 1-2 jam gitu YouTube atau mungkin Instagram, tapi ya kita kurangin hal-hal yang nggak kurang berguna. Misalnya kita mungkin kebanyakan scroll Instagram nih, coba ngeliatin profil orang lain atau segala macem, kita ubah waktu tersebut buat eh, lihat video YouTube tentang testimoni orang-orang LPDP itu gimana cara mereka daftar. Nah, kalian juga juga baca juga tuh website LPDP apa aja sih yang dicari, apa aja yang dibutuhkan. Jadi kayak start working, start preparing dari sekarang gitu. Jangan nunggu nanti dan pelan-pelan aja. Jadi kayak pertama kali oh ini kebutuhan administrasi. Oh, berarti saya nextnya saya harus ke dosen nih untuk minta rekomendasi. Oh, terus itu saya buat esai nih. Oh, berarti saya esainya mulai dari mana ya? Nah, itu buat esai aja itu juga perlu waktu loh gitu. Jadi jangan nunggu siap, tapi langsung mulai kayak, oh ini yang diperluin, terus setelah saya tahu saya mau kemana, saya mau ambil sekolah di mana, nah itu juga perlu waktu tuh buat nentuin sekolah di mana. Jujur ya waktu itu aku bisa bilang dari 2019 tuh aku udah cari-cari kampus, udah cari-cari jurusan, tapi baru daftar 2020, karena kan sambil kerja ya mungkin. Jadi kayak itu pun butuh waktu buat memutuskan ambil jurusan apa, ambil kampus apa, itu juga butuh waktu. Jadi kayak, tapi semua itu tuh mungkin karena award di LPDP udah puluhan ribu kok, masa mereka bisa kita nggak bisa gitu. Jadi kadang tuh
di diri kita sendiri yang ngerasa oke dari kamu tadi kan Instagram ada YouTube itu udah banyak banget orang-orang mereka yang secara baik hati ngasih gitu ya, ngasih tahu tentang cara-caranya doing now gitu. Jangan tunda-tunda lagi karena itu prosesnya panjang, proses perjalanan buat S2 gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan terlalu kasih pressure ke diri sendiri, nikmatin prosesnya. Oh, pelan-pelan. Mungkin sekarang yang awalnya mungkin bisa spending time cuma main game online atau lihat Instagram yang sebenarnya nggak jelas kan dari Instagram tuh kayak kita spending time 2 jam sebenarnya itu sebenarnya jujur ya ini juga jadi salah satu hal yang aku lakuin selama di S1 dulu sampai sekarang. Ya, aku mungkin nggak banyak banget buka Instagram karena disibukkan dengan hal yang baik gitu, hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekarang mungkin itu juga yang perlu kita lakuin juga gitu. Dalam kita mencapai mimpi, ya kita nggak bisa tuh ngabisin waktu. Kan berharga tuh waktu 1-2 jam Instagram bisa dipakai buat misalnya brainstorming esai atau kita nonton video YouTube-nya LPDP, Word di LPDP segala macam. Jadi eh, sadar bahwa lebih baik kita menggunakan waktu kita ya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masa depan gitu. Dan nikmati prosesnya pelan-pelan. Gitu Rehan mungkin yang bisa aku kasih ya. Sorry, Fahmi, mohon maaf Fahmi. Ya, Oke, baik Kak. Terima kasih tipsnya. Oke, cukup dari saya. semangat Fahmi. Semangat Ya. juga semuanya ya. Semoga Allah mudahkan. Oke, terima kasih banyak Fahmi atas pertanyaannya. Mungkin nih pertanyaan terakhir ya dari Kak Kartika Sugi. Monggo dari Kak Kartika bisa on cam sama on mic untuk memberikan pertanyaannya. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Tita. Hai Tika. Ya, ketemunya di sini ya, Ta. Iya. Jadi Tika ini teman-teman nanti mungkin yang mau belajar tentang perbankan syariah bisa ke Tika. Tika ini teman kerja di Bank Syariah Indonesia sebelumnya. Jadi bisa banyak belajar juga ke beliau. Beliau juga Masya Allah portofolionya. Ya, Ta tadi kan ya udah sempat cerita tentang background proses sama cerita ngambil jurusannya ya. Mungkin aku pengen dengar juga sih barangkali mungkin Tita bisa cerita sama teman-teman di sini atau personally juga aku penasaran gitu. Ketika udah jalani berapa sih? Udah jalan bulan ke-6 berarti ya Tak di sana gitu. Apa sih insight yang Tita dapatkan selama udah kuliah di Suma gitu ya? Apalagi kan tadi berangkat dari salah satu keresahan awalnya kan gimana caranya belajar mungkin bisa bikin kebijakan yang bisa memberikan mempertegas lagi gitu value-nya Islamic Finance itu kan distribusi kesejahteraan gitu kan. Mungkin bisa coba diceritain gitu Tak pas udah 6 bulan selama di sana gitu. Oke, Oke, terima kasih Tak. terima kasih Tika. Eh, ya banyak banget sih yang dipelajarin di sini. Pertama dari dari segi eh, keterbukaan ya. Jadi profesor dan pengajar di sini tuh terbuka banget sama pendapat kita dan bahkan encourage kita untuk bisa aktif nanya gitu. Jadi mereka ngasih pertanyaan, gimana? Dan mereka tuh mempersilahkan siapa yang mau jawab gitu. Dan kalau ada bahkan nggak harus nanya doang. Kalau ada orang yang mau ngasih pendapat pun itu dipersilakan banget dan itu yang aku pelajarin juga ke anak-anak lain yang kebetulan ibaratnya yang kulit putih ya, yang bule-bule dari US atau Eropa yang mereka tuh eh, berani loh nanya gitu. Nah, akhirnya jadi kondisi di kelasnya tuh jadi nyala dan kayak gitu, banyak diskusi segala macem dan akhirnya aku pribadi juga jadi tertrigger gitu karena aku tuh tadi ya mungkin karena kalian udah dapet lah gimana karakterku jadi karena aku pengen belajar terus dan jujur, walaupun kalau kalian udah belajar bahasa Inggris segala macam pun, pas sampai sini pasti selalu tetap ada language barrier karena kalian kan sebelumnya kan nggak aktif ngomong bahasa Inggris kan, tapi pas di sini kalian harus ngomong bahasa Inggris terus gitu. Nah itu pas lagi nanya pertanyaan itu pasti ada deg-degannya pasti karena kita takut takut grammarnya salah, takut kita nanya pertanyaan yang mungkin kurang bagus. Tapi akhirnya aku belajar bahwa ternyata orang-orang di sini pun juga mereka nggak malu bertanya, ibaratnya bahkan pertanyaan sekalipun yang bagi orang-orang kayak silly gitu ya apa ya Indonesianya konyol itu ditanyain gitu ibaratnya kayak ya gue udah tahu kali jawabannya ngapain lo tanyain tapi ada yang nanya akhirnya mikir kayak ya emang budayanya tuh
bertanya gitu, tanya aja gitu, apapun yang kamu bingung, tanya. Nah itu yang makanya setelah itu aku bener-bener kayak apapun aku berani nanya. Aku langsung kayak, pokoknya angkat tangan dulu, baru ntar nanya gitu. Jadi kayak akhirnya latihan gitu, karena aku nggak mau kayak mikirnya, ngapain jauh-jauh disekolahin sama LPDP, miliaran rupiah gitu ya, tapi kita cuma di kelas cuma nonton aja gitu, nganggu-nganggu, tapi kita nggak bisa ngelatih diri juga, karena kalau kita nanya itu bisa ningkatin skill kita juga, ningkatin confidence kita, ningkatin skill komunikasi kita, dan kita nunjukin ke mereka bahwa kita nih, apalagi jujur ya, aku tuh sering jadi yang pakai jilbab sendiri di kelas. Jadi pasti kelihatan lah, oh ini udah dari Asia, Indonesia, pakai jilbab. Jadi kita nunjukin ke mereka bahwa oh kita juga aktif loh kontribusi di kelas gitu. Dan itu jadinya aku banyak belajar dari mereka. Itu satu. Kedua, apa yang didapatkan di sini. Nah, yang kedua tuh ternyata aku lihat bahwa di sini itu tentang sustainability ya. Tentang sustainability itu antara pemerintah, terus sektor industri dan masyarakatnya itu sinergi gitu. Jodoh banget dalam hal implementasi sustainability di sektor apapun, baik itu energi, transportasi, utilitas, pertanian, food, industri segala macam. Itu tuh bersinergi. Jadi karena pemerintahnya juga sadar gitu ya akan kebutuhan ini, perlu nih kita tuh merubah gaya hidup yang jadi sustainable di semua sendi-sendi kehidupan. Jadi mereka tuh udah mulai dari kebijakannya, mereka bikin target. Oh, let's say ambil skala New York City aja deh. Udah bikin target itu loh mereka pemerintahannya. Gimana caranya kita tuh bisa nggak pakai batu bara lagi gitu. Gimana caranya kita transportasi itu udah elektrik semua gitu, atau hybrid gitu. Jadi kayak terus pas untuk masalah waste management tentang sampah, gimana caranya orang-orang tuh udah bisa milah-milah sampah yang baik gitu, atau ada kompos, city kompos gitu. Jadi kayak orang yang punya sampah-sampah organik, mereka taruh di city kompos, nanti city kompos itu diolah sama pemerintah buat jadi pupuk buat di taman-taman di seluruh kota New York City gitu. Jadi dari pemerintahnya itu ngasih kebijakan. Oh, tapi kalau di bidang finance itu lebih lagi ya, karena mereka tuh juga sustainable finance-nya itu gede. Karena ini buat informasi aja teman-teman, bahwa kenapa waktu itu aku juga ngambil di US, karena hampir 50% aset ESG fund itu ada di US. Jadi memang paling berkembang tuh sustainable finance itu paling berkembang di US sama Europe. Tapi ESG fund-nya memang paling gede di sini, karena kebanyakan kan perusahaan-perusahaan global multinasional itu kan mereka udah melek banget nih sama ESG, sama sustainability, dan mereka naruh uangnya kan di sini kan. Jadi ya mau nggak mau berarti aktivitasnya tuh dari segi corporate governance-nya, dari segi reporting segala macam tuh di sini udah berkembang banget. Nah, tadi jadi kayak dari pemerintahnya aware, industrinya juga aware, jadi ada supply dan demandnya tinggi, masyarakatnya juga jadi aware, jadi ngikutin gitu. Jadi jujur aku ngerasa di sini jadi kayak negara sekuler tapi syariah gitu, implementasi kehidupannya gitu, karena mereka udah sadar bahwa oh ini tuh nggak baik, dan sini tuh udah plastik tuh udah nggak ada lagi, nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi sih, udah nggak, kalau orang tuh udah pergi itu pas mereka udah bawa goodie bag, itu udah kemana-mana lah gitu. Terus bawa botol minum, itu sih yang aku juga pelajarin juga, karena orang-orang di sini kayak biar nggak create sampah plastik kan, jadi mereka bawa botol minum. Terus enaknya juga, baiknya di sini tuh disediain isi air minum gratis gitu loh dimanapun, jadi kita nggak perlu tuh beli-beli, ngeluarin uang buat beli air mineral gitu-gitu. Nah terus ya itu salah satu contohnya. Terus hal lain juga, di sini itu kampusnya itu terbuka banget. Kayak misalnya kita butuh sesuatu atau kita punya pendapat, itu mereka eh, nanya gitu terbuka, kayak oh kira-kira studinya maunya apa nih. Contoh nih, misalnya contoh pas kemarin kan mungkin teman-teman pernah denger ya, pas kemarin lagi hype banget demo Palestina kan, pertama kali kan yang gituin kan Kolombia ya, baru seluruh dunia tuh ngikut gitu, kampus-kampus lain tuh ikutan buat camp in campment gitu. Nah itu
kan agak nggak kurang kondusif tuh sekolah di kelas jadinya. Jadi eh, kampus tuh langsung ngasih ngasih pilihan mau hybrid atau mau online, hybrid atau online gitu. Akhirnya tuh dikasih foto mana yang mau hybrid, mana yang online. Tapi akhirnya padahal yang banyak tuh orang online. Yang milih hybrid itu tuh sedikit banget yang mau datang ke kelas. Mungkin cuma 5 orang. Tapi akhirnya tetap profesornya datang loh ke situ. Kadang lihat masih ada yang mau datang, dia tetap datang. Kalau kita kan mungkin kayak, udahlah kita ngasih ibaratnya kalau kita ngasih ibaratnya impose sesuatu ke murid gitu. Udah ini nih profesor yang nentuin atau kampus yang nentuin, udah ikutin aja. Nah ini enggak, mereka masih terbuka kayak melihat mana nih mereka tuh peduli kita tuh nyamannya kayak mau yang kayak gimana sistem belajarnya. Mereka ntar nyesuaiin dan mereka tuh selalu punya survei dari awal, tengah sama akhir semester apa sih yang mau perlu diimprove, apa yang kurang. Jadi mereka tuh ngikutin maunya kita. Jadi mereka tuh baiknya gitu sih. Tunggu, Tika itu ngejawab nggak? Itu yang ditanyain kan, apa yang didapatkan selama di sini kan? Sama mungkin insight yang terkait tadi ya, goals awal Citra kan pengen tahu gimana sih cara menghadirkan apa keadilan ekonomi gitu ya. Nah, kan dari mata kuliah yang kita dapat tuh ada nggak sih insight tertentu kayak, oh sebenarnya ini juga inline gitu sama apa yang diajarkan sama ekonomi syariah dan bahkan mungkin bisa lebih masuk ke semua orang karena value-nya pakai value kebaikan yang general walaupun itu sebenarnya part of dari ekonomi syariah gitu. Oh iya, iya, iya. Ya itu ada juga Tika. Jadi kemarin aku ngambil, kan aku baru semester 1 ya. Ngambil jurusan, ngambil course tentang eh, agricultural environmental policy. Terus juga ngambil mata kuliah Business and Climate Change yang juga bahas tentang kebijakan gitu ya dan praktisnya. Sama satu lagi tuh ada ngambil 5, tapi satu lagi tuh tentang sustainability metrics. Tapi jadi benang merahnya itu gini, jadi di dunia barat itu mereka justru lebih aware dengan gimana caranya kita tuh harus bikin aktivitas keuangan atau ekonomi itu nggak merusak lingkungan, dan itu harus dimanifestasi dalam regulasi dan kebijakan internasional sampai ke nasional, ke negaranya. Nah, itu sih yang kesadaran itu yang sebenarnya kan itu syariah tuh. Ya, dia tuh tidak la tufsidul fil ard gitu. Jangan membuat kerusakan di dunia gitu, di bumi. Terus mereka benar-benar ada namanya tuh SBTI. Jadi science based. Jadi mereka tuh bahkan untuk nentuin dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas manusia itu mereka ada ininya based on scientific gitu. Jadi ada komite tersendiri gitu loh secara internasional dan habis itu diturunin ke nasional. Nah, itu tuh ngelihat mereka tuh ibaratnya berintegritas gitu loh. Jadi mereka tahu nih bahwa ini merusak lingkungan dan mereka rela bikin komite segala macam untuk monitoring bahwa kalau misalnya mau bikin keuangan atau perbankan ataupun semua sistem ekonomi itu harus ngikutin ini ya guidelines-nya, jangan sampai enggak. Dan itu pun nanti nyampe ngaruh sampai ke reportingnya. Jadi kita bisa lihat tuh, bisa dimonitor reportingnya pas lagi reporting, berapa nih emisi karbon yang kamu keluarin, berapa emisi karbon yang kamu kurangin, apa aja dampak-dampak lingkungan yang kamu kasih ke bumi, itu tuh benar-benar dipantau gitu. Jadi dari awal perencanaan sampai di akhir di reporting itu, jadi ada monitoring evaluasi yang itu di Indonesia kan belum sampai situ gitu. Dan itu kan sebenarnya tetap syariah karena dia benar-benar ibaratnya bertanggung jawab gitu lah, responsible terhadap lingkungan dan juga sosial juga jangan dilupain. Di situ tuh di sini juga dampak sosialnya mereka juga nekenin juga bahwa mereka wajib ngasih dampak kesejahteraan ke indigenous people, ke masyarakat-masyarakat lokal yang mungkin terdampak gara-gara misalnya pembukaan lahan segala macam. Dan isu human rights itu di sini juga tinggi banget dan bahkan di I gitu ya ada namanya diversity, lupa diversity I-nya apa tapi I-nya itu inklusif gitu. Jadi mereka tuh benar-benar nggak pilih kasih. Jadi di US tuh atau bahkan di negara barat itu mereka punya kebijakan bahwa pas kalau misalnya setiap mereka rekrut semua orang di dunia kerja itu mereka nggak mandang agama, ras,
eh, segala macam nationality. Pokoknya mereka tuh berusaha inklusif gitu. Dan bahkan di sini kan karena sebenarnya ini lebih juga ngaruh ke LGBT sih. Jadi kayak bahkan LGBTQ pun sekalipun kalau misalnya dia punya potensi mau masuk dunia kerja, dia bisa masuk gitu. Jadi mereka tuh membuka peluang ke semua orang untuk bisa adil gitu bahwa menerima eh, employee yang memang berpotensi dengan karakter yang tadi dibilang. I hope you can get it. Nanti kalau mau diskusi lebih banyak bisa di luar ini, Tik. Oke, makasih banyak kita. Atika. Oke, terima kasih kepada Kak Tika ya yang udah memberikan pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan terakhir di malam ini. Untuk mungkin dari teman-teman, ketika teman-teman ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi Kakak Tita lewat mana, Kak? Kalau Kakak bisa dihubungi lewat mana? Instagram Bersama bisa. dia. Instagram bisa ya? Oke, monggo teman-teman bisa di-follow ya Instagramnya sama mungkin kalau mungkin ingin dikontak bisa lewat DM-nya. Untuk sosial medianya Kak, apa Kak? Kalau boleh tahu? Ini aku tulis di ini ya, ditulis di kolom chat ya. Oke, siap-siap. Nanti teman-teman bisa follow sambil mungkin bisa kontak-kontakan lebih jauh ketika teman-teman ingin persiapan untuk LPDP. Oke, thanks a lot ya Kak ya, udah bisa memberikan inspirasi di malam ini. Sebelum kita tutup ya, mungkin dari Kakak bisa memberikan closing statement 1, 2, sampai 3 kalimat lah, agar kita sebagai anak-anak mahasiswa yang mungkin masih berusaha untuk bisa mendapatkan LPDP lebih bersemangat untuk bisa mendapatkan mimpi besar ini untuk bisa berkuliah di luar negeri. Monggo, silakan Kak. Oke. Kita sebagai lulusan ekonomi syariah itu bisa dibilang terpilih loh. Karena Allah yakin bahwa kita tuh bisa memberikan nilai lebih ke sekeliling kita dengan kita belajar tentang ekonomi dan syariahnya tadi gitu ya. Jadi kita sendiri tuh udah punya nilai lebih nih, nilai tambah lebih. Dan teman-teman juga silakan explore bahwa ekonomi syariah itu nggak cuma tentang perbankan dan keuangan, tapi luas banget. Dia cakupannya ke pembangunan, development gitu, pembangunan manusia. Jadi teman-teman yang mau explore ilmu lain yang masih berkaitan dengan ekonomi syariah sangat-sangat di-encourage karena kita butuh ahli-ahli Indonesia gitu ya yang paham berbagai hal dalam arti bukan cuma penting untuk bisa paham satu ilmu tapi kalau teman-teman punya wawasan yang lebih luas lagi berarti teman-teman nanti akan bisa bermanfaat untuk bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks lagi di negara kita ini gitu dan bahkan untuk skala lebih besar untuk umat muslim gitu ya jadi tetap berusaha definisikan dulu apa tujuan akhir yang mau dicapai, lalu di breakdown detail apa nih kira-kira wasilah atau kendaraan yang bisa dipakai untuk ke sana, dan punya mindset selalu suka tantangan dan mau bertumbuh gitu. Jangan puas dengan jadi mediocre, tapi always crave for excellence. Nanti pada akhirnya ya benar yang kata Soekarno bilang, mimpilah setinggi langit, maka jika kamu akan jatuh di kisaran bintang-bintang gitu ya. Jadi kayak orang muslim tuh, apalagi orang muslim, orang Indonesia gitu, lulusan ekonomi syariah tuh harus punya mimpi tinggi. Karena nanti kitalah yang akan juga bantu umat lah ibaratnya gitu. Jadi semangat untuk LPDP-nya, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi aktif, proaktif, cari tahu. Karena jujur waktu itu aku sendiri pun juga benar-benar prosesnya sebelum ketemu mentor-mentor gitu ya sendiri. Jadi memang kitanya harus yang semangat untuk bisa cari info. Bukan berarti kita harus bukan berarti kita selalu disuapin gitu ya, tapi kita harus yang aktif biar kita bisa mencapai mimpi tersebut untuk kebermanfaatan umat. Mungkin itu closing statement dari aku. Haidar, terima kasih banyak atas waktu teman-teman. Semoga bisa ada yang diambil. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti feel free kalau misalnya ada yang mau diskusi segala macam di luar forum. Oke, terima kasih banyak Kak atas motivasi closing statement akhirnya yang sangat membakar semangat di malam ini. Oke, sebelum kita tutup dengan sesi doa, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu, kita foto dengan Kak Tita di malam ini. Oke, teman-teman bisa on cam dulu ya, sambil mengisi link berikut ini, link absensi. Oke, on cam dulu yuk. Di sini ada sekitar 24 orang yang masih ikut sampai akhir. On cam dulu teman-teman. Oke, operator siap ya, operator?
Siap ya? Oke, kita berfoto bersama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, bebas teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Kak Tita yang telah memberikan motivasinya di malam ini. Semoga apa yang Kakak berikan bisa memberikan hal positif bagi diri kita sendiri. Dan pastinya saya doakan buat Kakak untuk S2-nya selalu dilancarkan dan balik ke Indonesia bisa menjadi tokoh yang notabene menggerakkan ekonomi syariah maupun hal-hal lain untuk bisa memberikan impact kepada Indonesia yang lebih maju ke depannya. Terima kasih banyak Kak. Mungkin sebelum kita tutup, kita masuk kepada sesi akhir, yaitu doa bersama. Kepada yang bersangkutan, Raihan Ahmad Mustafa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah kawan-kawan, agar acara kita bisa ditutup dengan hikmah, mari kita sejenak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyakirin hamdan na'imin hamdan yu'afiu ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Allahumma inna kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'siran wa yassir wa in kana haraman fatahhir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih banyak kepada Raihan Ahmad Mustafa yang telah memimpin sesi doa bersama ini dengan baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan ya, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir meramaikan acara ini, khususnya juga kepada Kak Tita yang telah memberikan materinya. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk studinya, karir, dan lain sebagainya. Saya sebagai moderator mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa isi absensinya. Makasih Makasih banyak Kak Tita. teman-teman. Barakallah. Izin pamit ya. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They can say it all sounds crazy. Makasih banyak teman-teman. Kemarin. Yo, terima kasih banyak ya teman-teman. Jelas ya teman-teman. Thank you Haidar, thank you Rehan.